Halo semuanya, apa kabar? Saya harap selalu dalam keadaan sehat. Saya Angelia Astria. 7 bulan yang lalu, saya memulai research saya tentang potensi ekstrak kolagen cumi-cumi dengan penambahan ekstrak kulit buah pepaya untuk penyembuhan luka kulit mencit. Topik ini saya pilih sebagai syarat untuk menyelesaikan studi saya di program Sarjana Biologi karena melihat tren akhir-akhir ini bahwa produk kolagen banyak diminati baik untuk kepentingan kosmetik ataupun kepentingan kesehatan. Apa itu kolagen? Kolagen merupakan protein penyusun jaringan kulit, jaringan otot, jaringan tendon, jaringan sendi, dan jaringan tulang. Kolagen terdiri dari asam-asam amino seperti asam amino glisid, asam amino prolin, dan asam amino hidrofolin. Sebagai bahan baku dalam industri kosmetik, farmaseutikal, biomedikal, atau nutraceutical, kolagen dapat diperoleh dari bahan-bahan seperti sapi, rodent, babi, ataupun biota-biota laut. Kolagen yang saya gunakan pada penelitian kali ini merupakan marine kolagen yang saya ambil dari cumi-cumi. Apa alasan saya memilih cumi-cumi? Alasan saya memilih cumi-cumi karena yang pertama, cumi-cumi termasuk hasil laut yang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Yang kedua, cumi-cumi mengandung protein yang sangat tinggi, yang berarti terdapat kolagen juga yang tinggi di dalam cumi-cumi. Yang ketiga, aman dari kontaminasi biologi seperti penyakit sapi gila, infeksi cacing pita, dan potensi penularan penyakit flu burung. Yang keempat, dari segi kultural dan segi agama diterima oleh semua lapisan masyarakat. Ekstraksi kolagen dapat dilakukan secara kimiawi dan enzimatis. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan metode enzimatis, yaitu menggunakan enzim papain. Enzim papain saya peroleh dari tanaman pepaya, yaitu dari bagian kulit buah pepaya. Kenapa saya menggunakan kulit buah pepaya? Karena tanaman pepaya sendiri merupakan tanaman Indonesia yang sangat mudah ditemukan. Yang kedua, kulit buah pepaya merupakan bagian dari tanaman pepaya yang tidak dikonsumsi, sehingga kita dapat memperoleh nilai pengolahan limbah. Hasil ekstraksi tersebut selanjutnya akan dibuat menjadi serum kolagen yang nantinya akan digunakan untuk penyembuhan luka kulit mencit. Jadi, ada 3 bahan utama yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, cumi-cumi, kulit buah pepaya, dan mencit. Sekarang kita masuk pada tahapan pembuatan kolagen. Ada 9 tahapan besar yang saya lakukan pada penelitian ini, yaitu yuk kita bahas satu persatu, dimulai dari yang pertama, pembuatan ekstrak kulit buah pepaya. Kulit buah pepaya yang digunakan merupakan kulit buah pepaya yang berasal dari buah pepaya muda. Kulit buah pepaya dihaluskan menggunakan blender dengan menambahkan buffer fosfat dingin 0,1 molar pH 7. Ekstrak kulit buah pepaya selanjutnya diambil dengan cara diperas menggunakan kain mori. Filtrat disaring dengan kertas saring, kemudian ekstrak kulit buah pepaya yang diperoleh dapat langsung digunakan atau bisa disimpan dalam suhu 4 derajat Celcius. Yang kedua, pengujian aktivitas protease ekstrak kulit buah pepaya. Pengujian aktivitas enzim protease ekstrak kulit buah pepaya dilakukan berdasarkan pada kemampuan enzim protease menghidrolisis substrat kasein. Aktivitas protease ekstrak kulit buah pepaya yang diperoleh yaitu senilai 0,652 unit per mili. Yang ketiga, preparasi tentakel cumi-cumi. Preparasi tentakel cumi-cumi dimulai dengan mencuci cumi-cumi menggunakan air dingin. Selanjutnya, tentakel akan dipisah dari tubuh cumi-cumi dan dari organ-organ yang lain. Preparasi tentakel cumi-cumi menggunakan larutan NaOH dan butil alkohol 10%. Larutan NaOH berfungsi untuk menghilangkan protein dan kolagen, sedangkan butil alkohol berperan untuk menghilangkan lemak. Yang pertama dilakukan yaitu mencampurkan tentakel cumi-cumi menggunakan larutan NaOH dengan rasio yaitu 1:10.
Proses ini dilakukan selama 6 jam dan setiap 2 jam sekali larutan NaOH akan diganti. Selanjutnya, tentakel dicuci dengan air mengalir hingga pH tentakel netral. Kemudian, dilakukan pencampuran dengan butir alkohol dengan rasio yaitu 1:10. Proses ini akan dilakukan selama 18 jam dan setiap 6 jam sekali butir alkohol diganti. Tentakel cumi-cumi yang sudah dihilangkan lemak kemudian dicuci dengan air mengalir secukupnya. Yang keempat, ekstraksi kolagen dari tentakel cumi-cumi. Ekstraksi kolagen menggunakan metode kolagen larut asam dengan asam asetat sebagai pelarut proteinnya. Tentakel cumi akan direndam dalam asam asetat 0,5 molar dengan rasio yaitu 1:10. Dan jangan lupa untuk menambahkan ekstrak kulit buah pepaya dengan konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 20%. Proses ini akan dilakukan selama 3 hari dalam suhu 4 derajat Celcius. Dan jangan lupa untuk melakukan pengadukan berkala setiap 8 jam sekali. Rendaman tentakel cumi-cumi dan ekstrak kulit buah pepaya yang diperoleh selanjutnya akan disaring menggunakan kain mori. Hasil penyaringan yang berupa larutan kemudian bisa dilanjutkan pada tahap berikutnya atau bisa disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Yang kelima, purifikasi kolagen. Larutan hasil maserasi yang mengandung kolagen akan dilakukan pengendapan menggunakan garam NaCl yang berkonsentrasi 2,3 molar pH 7. Proses ini dilakukan selama 12 jam pada suhu 4 derajat Celcius. Untuk mendapatkan pelet kolagen, dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 4000 rpm pada suhu 4 derajat Celcius selama 30 menit. Pelet yang dihasilkan akan dilarutkan menggunakan asam asetat dengan konsentrasi 0,5 molar dengan perbandingan 1:2. Untuk mendapatkan crude kolagen, dilakukan dialisis menggunakan kantung dialisis berukuran 12 kDa. Proses ini menggunakan aquabase yang berlangsung selama 12 jam. Proses ini juga berfungsi untuk menghilangkan sisa-sisa larutan yang digunakan selama proses preparasi dan ekstraksi kolagen. Yang keenam, perhitungan rendaman kolagen. Crude kolagen yang diperoleh akan dihitung dengan rumus berikut. Yang ketujuh, pengujian kualitas kolagen meliputi analisa kadar protein, analisa kadar air, analisa pH, dan pengujian mikrobiologi. Berdasarkan pengujian tersebut, saya mendapatkan bahwa kolagen yang diekstraksi dengan penambahan 20% ekstrak kulit buah pepaya menghasilkan kolagen yang terbaik. Yang kedelapan, pembuatan serum kolagen. Kolagen dengan kualitas terbaik akan dibuat menjadi serum kolagen yang akan digunakan secara tropikal untuk penyembuhan luka kulit mencit. Saya membuat serum kolagen jadi 3 konsentrasi, yaitu 5 mg per mili, 10 mg per mili, dan 20 mg per mili. Setelah serum kolagen itu selesai dibuat, selanjutnya akan langsung diaplikasikan pada luka kulit mencit. Yang kesembilan, pengujian preklinis serum kolagen digunakan mencit jantan. Pengujian preklinis pada penelitian ini telah mendapatkan surat pernyataan kelayakan dari Komite Etik Penelitian Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Hewan coba mencit yang saya gunakan berjenis kelamin jantan yang berusia 2-3 bulan dengan berat 25-30 gram. Penggunaan mencit jantan ini dimaksudkan untuk menghindari pengaruh faktor hormonal yang biasanya muncul pada mencit betina selama pemberian perlakuan. Mencit diaklimatisasi selama 7 hari dengan pemberian makan dan minum secara ad libitum. Setelah proses aklimatisasi tersebut, mencit akan dibius menggunakan ether.
Kemudian akan dibuat luka menggunakan pons biopsi. Pengobatan akan dilakukan pada semua luka setiap 2 kali sehari, yaitu pagi hari dan sore hari. Perlakuan diberikan selama 10 hari dengan pengamatan luka meliputi ukuran luka dan perubahan bentuk luka. Kemudian pada hari yang ke-10, mencit akan dieuthanasia menggunakan kloroform. Berdasarkan analisa statistik pada pengurangan diameter luka mencit selama 10 hari, dapat diketahui bahwa dosis 20 mg per mili merupakan dosis terbaik untuk kesembuhan luka mencit, ditandai dengan menyatu kembali permukaan luka mencit dan terbentuknya jaringan kulit yang baru. Alam kita sudah menyediakan apapun yang kita butuhkan. Tugas kita hanyalah memanfaatkannya sebaik dan sebijaksana mungkin. Besar harapan saya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada kemajuan dan perkembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut yang memiliki nilai komersial yang tinggi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen saya yang sudah membimbing saya selama awal penelitian hingga selesainya. Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dalam segi teknis, sehingga sangat memerlukan penelitian lanjutan lainnya. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata ataupun penyampaian. Sampai bertemu di video selanjutnya.